Status Pulau Pasir sudah final jadi milik Australia. We have decided that our common experience of being dominated, of being enslaved, of being exploited, forces us now to strive to create a peaceful environment. We had our differences. We have competing territorial claims. Even now, we have territorial differences. Therefore, we can never take our security and independence for granted. Therefore, we are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend our territory with every means in our disposal, and we learn from the examples of our neighbors and of the situation in the world. Status Pulau Pasir sudah final jadi milik Australia. Status kepemilikan Pulau Pasir sekitar 140 km selatan Pulau Rote sudah final menjadi bagian kedaulatan Australia. Dan Indonesia sudah sejak lama mengakui dan menerima kenyataan sejarah itu, kata seorang pejabat Deplu RI di Jakarta. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pulau Pasir milik Indonesia karena orang Rote telah mengelola pulau itu sejak 500 tahun yang lalu, bagi kita itu sulit menggunakan alasan kesejarahan. Nanti semua negara bisa mengklaim hal yang sama, kata Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Internasional Departemen Luar Negeri, Arief Hafaz Ugroseno di Jakarta. Pandangan itu disampaikan Arief menanggapi pendapat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Nusa Cendana Kupang, Insinyur Yusuf Leonard Henuk, Emrur SCPHD, bahwa Indonesia masih bisa memperdebatkan status Pulau Pasir di tingkat Mahkamah Internasional karena gugusan pulau tersebut belum sah menjadi milik Australia. Menurut Arief, jika klaim kepemilikan suatu pulau atau teritori didasarkan pada klaim kesejarahan, maka Cina bisa mengklaim bahwa Pulau Jawa dan Sumatera misalnya adalah milik mereka. Karena dulu pernah ada utusan Kaisar Cina yang mengunjungi pulau-pulau di Nusantara ini. Dalam hukum internasional, klaim kepemilikan yang didasarkan pada argumen kesejarahan, kedekatan tradisional, maupun kedekatan geografis tidak dapat diterima karena semua itu bisa subjektif. Hukum internasional lebih memegang bukti hukum efektivitas seperti kasus Pulau Sipadan Likitan, Pulau Miangas, dan Pulau Batek. Katanya, terkait dengan status kepemilikan Pulau Pasir, Arief mengatakan Belanda tidak pernah mengklaim pulau yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan 140 km di sebelah selatan Pulau Rote itu sebagai miliknya, melainkan milik Inggris. Sudah ada bukti bahwa Belanda tidak pernah mengatur pulau itu dan Belanda tidak pernah mempersoalkan pulau itu tahun 1878 karena pulau tersebut milik Inggris. Pada 1800-an, pada saat Inggris menjadikan Pulau Pasir milik dia, pada tahun itu Indonesia sudah berada di bawah administrasi kolonial Belanda. Jadi, ya kalau dikatakan bahwa salah satu suku kita telah mengelola pulau itu, klaimnya itu tidak valid karena yang diakui dalam konteks negara adalah Belanda. Katanya, jika argumentasi kepemilikan suatu pulau didasarkan pada kedekatan tradisional dengan masyarakat setempat, klaim seperti itu juga problematik karena tidak sedikit pulau kecil milik Indonesia juga pernah disinggahi para nelayan asing, seperti Vietnam dan Malaysia. Katanya, di Pulau Miangas misalnya, juga banyak nelayan Filipina dan beranak pinak. Apakah ini bisa dijadikan dasar klaim? Katanya, seraya menambahkan bahwa pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina itu sah milik Indonesia karena Belanda dapat membuktikan bahwa pulau itu merupakan bagian dari kedaulatannya ketika Kepulauan Nusantara masih di bawah kendali administrasi kolonial Belanda. Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Nusa Cendana Kupang, Insinyur Yusuf Leonard Henuk, Emrur SCPHD, mengatakan
Dari segi hukum internasional, kepemilikan Australia atas pulau seluas 583 km persegi itu diwariskan oleh Inggris yang melakukan klaim sepihak oleh Kapten Samuel Ashmore pada 1878 dan menetapkan wilayah itu sebagai koloninya. Namun, perlu dicatat bahwa nelayan tradisional Indonesia asal Pulau Rote dan wilayah lainnya di negeri ini telah mengolah dan melakukan aktivitas secara terus-menerus di Pulau Pasir hingga saat ini sejak 500 tahun yang lampau, sebelum kedatangan para penjajah di bumi Nusantara. Katanya, penegasan Farmer, pemerintah Australia melalui duta besarnya di Indonesia juga pernah menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Australia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menolak klaim dari Komite Nasional Pulau Pasir bahwa Pulau Pasir bukan bagian dari Australia. Tidak ada pertanyaan mengenai kedaulatan Australia atas Ashmore Islands, kata Farmer. Menurut Dubes Farmer, kedaulatan Australia atas Ashmore Islands telah lama diketahui secara internasional antara Indonesia dan Australia. Hal itu tertuang dalam kesepakatan Perth pada 1997 dan nota kesepahaman atau MOU mengenai akses nelayan tradisional Indonesia ke Ashmore Islands pada 1974. Namun, Dubes Farmer menegaskan bahwa Australia paham jika pemerintah RI tidak pernah mempermasalahkan kedaulatan negaranya atas pulau tersebut. Australia diminta hentikan eksplorasi minyak di gugusan Pulau Pasir. Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB bersama Pusat Penelitian Jubila Australia kembali mendesak pemerintah Australia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak di gugusan Pulau Pasir karena dikhawatirkan seperti kasus Montara pada 2009 lalu. Pada tahun 2020 lalu, kami pernah mengirimkan surat protes kepada pemerintah federal Australia soal aktivitas pengeboran minyak di kawasan itu, kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni dikonfirmasi di Kupang. Menurut Ferdi, eksplorasi minyak bumi tepatnya di gugusan Pulau Pasir yang masih masuk dalam kawasan perairan Indonesia itu membawa resiko bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ferdi dalam rilis yang diterima di Kupang mengatakan bahwa pada tahun 2020 pemerintah Australia membuka proses konsultasi terkait offshore 2020 pelepasan areal eksplorasi minyak bumi. Protes tersebut dilakukan karena mereka menemukan lokasi pengeboran minyak lepas pantai itu berada di area potensial AC21, AC22, dan AC23. Area-area itu berjarak kurang lebih 150 km dari pantai Pulau Rote Dao yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mereka juga menemukan area potensial lainnya yakni area NT21, NT23, NT25, NT26, dan W22 yang jaraknya berkisar dari 250 km dari pantai Australia. Ferdi mengatakan bahwa kejadian di tahun 2009 lalu memberikan pengalaman pahit bagi masyarakat NTT, khususnya nelayan-nelayan di Pulau Rote, Pulau Timor, Sabu, Alor, dan sekitarnya. Pasalnya, pada 21 Agustus 2009 itu terjadi tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara yang jaraknya 250 km dari Pulau Rote. Tak hanya itu, nelayan-nelayan kita juga menyaksikan adanya aktivitas pencucian minyak dengan upaya menutupi kasus tumpahan minyak itu, yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut, ujar dia. Mantan agen imigrasi Australia untuk Indonesia Timur itu meminta agar pemerintah Australia harus meninggalkan gugusan pulau itu. Jika ingin memiliki pulau tersebut, maka harus menunjukkan bukti kepemilikan pulau itu. Selaku pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, termasuk di gugusan Pulau Pasir, kembali kami nyatakan dengan tegas bahwa gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak milik masyarakat adat Timor Rote, Sabu, dan Alor lebih 500 tahun yang lalu. Katanya lagi. Ia pun mengancam untuk melanjutkan protes itu dengan menggugat pemerintah federal Australia ke pengadilan Commonwealth di Canberra untuk menuntut hak masyarakat adat jika berbagai aktivitas di kawasan itu masih dilakukan.